aja kalau gitu. Oke, udah aku terima. Oke. Hai Halo, dok. selamat malam. Selamat malam Dokter Ekanita. Kita tes kamera dulu nih dok. Oke. Oke, ini aku sambil puterin lagu. Dokter tahu nggak ini lagu apa ya? Coba dok dengerin, tahu nggak? Gerakannya gini. OMG Tahu ya. nggak ya? Ah iya bener, oh tahu ya. Kirain dokter nggak tahu. Oh, iya Hmm, kadang yang nggak suka Korea juga karena iya, kalau scroll media sosial harusnya tahu sih lagu betul. ini. Oke, Dokter Gimana? Ekanita, selamat datang. Apa kabar? Sehat. Gimana Nah, kabarnya, Ivo? baik dokter, baik banget. Nah ini udah banyak yang gabung. Dokter, ini first time teman-teman Dokter Ekanita join di Dikdok. Jadi dok, aku sambil ceritain sedikit ya dok, buat teman-teman juga yang mungkin yang baru nonton Dikdok. Dikdok tuh apa sih gitu? Jadi Dikdok Hmm. itu adalah diskusi karo dokter. Jadi kita ada edukasi kesehatan by live Instagram. Dan saat ini kita lagi ongoing program Instagram Live Marathon 100 episode dok. Oh gitu. Gitu. Wah, keren. Ini sudah berapa episode? Dokter adalah episode yang ke-11 di episode Oh, 50, tapi ini yang oh ke-11. gitu. Jadi sesuai Ya. tanggal. Kita kemarin Oh, startnya 1 Februari. oh iya. Iya. Oke, sip. Gitu. Mantap. Oke. Dah, Dokter Kanita, teman-teman udah nggak sabar nih. Mm-mm. Teman-teman lagi berantem-berantem tuh di kolom komentar, di akun-akun lambe, akun Insta nyinyir. Mari di sini bergabung semuanya, kumpul-kumpul, biar dengerin langsung dari Dokter Ekanita. Kita akan bahas childless couple. Kalau yang lagi rame itu kan child child free gitu ya dok Iya. ya. Nah, yang kita mau bahas ini sekarang salah satunya itu. Ya biar teman-teman juga tahu. Nah, sebelum Dokter Ekanita jelasin lebih lanjut, kita kenalan dulu nih dok. Dokter Boleh. Ekanita aktivitas ngapain, di mana aja, terus ngapain aja. Silakan dok. Oke, perkenalkan ya teman-teman, saya Dr. Ekanita Mevita. Saya berdomisili di Palembang. Ya, Wah, saya di Palembang. Mungkin di sini ada yang join, ada beberapa mungkin yang di Palembang juga ini saya dulu, domisilinya. dulu SMA di Palembang dok, Oh, di mana? di Lubuk Linggau. Oh Tapi iya. kalau yang tahu ya, Uh, oke. lanjut Eh, dokter. saya ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Banyu Asin ya. Dan di Rumah Sakit Angka Gani. Kalau untuk praktek pribadi di Apotek Gelora. Jadi keseharian saya ya praktek gitu sebagai psikiater. Wah, Oh, full time ya dok ya, iya, berarti. Oke. iya, Palembang ya tadi ya dok ya. iya. Ditambah Ini online nggak saya ada jauh di sih. Dok juga. Oh iya benar-benar dokter Ya, ada di platform mana? Ada di Dok, ada di Halodoc juga ya iya. kalau nggak salah ya dok. Oke. Betul. Jadi gampang banget sih kalau mau reach dokter Ekanita harusnya teman-teman nggak mesti ke Palembang. Ya Iya. lumayan hemat ongkos. Oke. Nah, Ini ada ini teman-temannya dokter sih kayaknya. Halo dokter halo. cantik dari Iran. Ini followersnya dokter Eka kali ya atau temennya. Iya, Oke, Dokter Eka, thank you. Ini tadi perkenalan singkat nih teman-teman dari Dokter iya. Eka. Nanti kita bisa kenalan lagi. Langsung aja kayaknya udah banyak nih yang nimbrung sama kita dok. Udah 16 nih yang Iya. nonton. Ayo, ayo diundang karena ini topiknya seru banget gitu ya. Ibu-ibu daripada apa cuit-cuit di kolom TikTok, di kolom komentar mending di sini nih, Iya, nangkring di sini. Dok, kita kan lebih seru ya. kita tadi kita diskusi ya dokter pilihnya yang ini, tapi kita nggak mau bahas child free-nya, kita mau bahas childless couple-nya. Jadi aku pun tadi baru baca-baca sih dok, kayak artikel childless couple itu apa sih? Jadi ternyata childless couple itu, nanti dokter boleh membenarkan ya, Iya, adalah iya. pasangan married yang sudah menikah tapi belum punya anak. Nah, belum punya anak nih banyak nih alasannya. Bisa karena A, B, C gitu dan lain-lain. Nah, Dokter Ekanita, kalau saya mau langsung dari Dokter Ekanita sebagai psikiater, apa sih sebenarnya childless couple ini, Dok? Hmm. Sebenarnya childless couple itu sebenarnya pasangan ya, kan couple dia pasangan ya, Hmm, pasangan iya. yang eh, mungkin dia bisa jadi belum mempunyai anak atau sudah memutuskan tidak mau punya anak gitu ya. Ini banyak Hmm, halnya pasangan ini
memang sudah sama-sama memutuskan gitu. Jadi bukan sepihak, namanya juga couple, ya kan? Oh, Jadi oke. intinya gitu ya, mungkin sudah berdiskusi juga sama keluarga besar. Intinya dua orang ini dulu gitu ya, couple ini dulu sudah memutuskan gitu, sepakat gitu ya berdua. Nah, childless itu kan bicara berbeda ya dengan child free ya. Kalau childless Iya. itu kemungkinannya dia memang belum dikaruniai anak gitu Hmm. ya. Kalau Sri kan memang memutuskan gitu ya untuk tidak punya anak, berbeda banget ya. Jadi kalau childless itu mungkin dari fisik dia mungkin ada penyakit tertentu sehingga tidak bisa memiliki anak. Kalau di luar negeri itu childless yang tidak bisa punya anak tuh dia bisa pakai apa namanya rahim orang lain ya. Iya, Eh, iya. untuk mempunyai anak seperti itu. Saya lupa istilahnya. Kalau untuk childless ini biasanya kalau dari fisik misalnya ada penyakit atau mungkin dari segi kesiapan mental dia belum siap. Mungkin dua orang yang baru menikah tapi mungkin belum siap dari segi mental, kemudian dari segi dana karena mempunyai anak juga kan harus ada biayanya Iya. ya. Seperti itu. Jadi kalau childless itu harus diperhatikan juga apa masalahnya seperti itu. Nah, kalau dari segi psikiatri atau kejiwaan bisa karena memang belum siap. Nah, belum siap nih karena apa? Mungkin ada trauma masa lalu, gitu ya. Mungkin punya keluarga dulu mungkin orang tua yang misalnya nih contoh cuek abai dengan anak, bisa karena Hmm. pekerjaan atau masalah ekonomi gitu ya. Jadi mungkin traumatik, jadi memutuskan untuk belum mempunyai anak, bukan tidak mau punya anak ya, belum siap gitu Iya. dari segi kesiapan secara mental. Mungkin ada trauma di masa lalu. Ya itu sebenarnya sih kalau childless ya seperti itu. Bisa juga mungkin Hmm. dia memutuskan untuk belum punya anak, ya mungkin ada masalah-masalah yang lain gitu yang belum bisa diungkapkan dari segi mental seperti itu. Kan banyak ya Hmm. yang belum menikah tapi nanti nanti aja deh punya anaknya seperti itu. Iya. Oke, Mm-mm. oke dok, nangkep ya ini maksudnya teman-teman yang nonton juga nangkep ya. Jadi Mm. yang kita lagi bahas ini adalah childless couple yang kayak kata dokter. Saya tadi tuh sempat nonton podcast juga ya dok ya. Ya, Maksudnya dulu tuh kan nggak ada ya istilah kayak child free gini ya dok ya. Mungkin itu ada karena kan kita orang orang Asia itu kan ya, ya biasa lah ya dok ya. Habis nikah kan ditanyain karena ya, dari dulu nggak ada status itu. Akhirnya status itu dibuat untuk apa ya, ya udah emang kita nggak mau punya anak, makanya ada child free gitu, makanya ada status itu ya, supaya untuk kalau ada orang nanya kapan punya anak, aku child free nih, ya udah ya, selesai gitu, nggak perlu ya. jelasin apapun gitu. Nah kalau si childless couple ini saya suka tadi dokter bilang ternyata Hmm? kalau kita mau bahas penyebabnya karena belum siap secara mental, apalagi dokter kan dari sisi kedokteran jiwanya, psikiaternya. Hmm. Boleh nggak dok dibahas lagi? Zaman dulu ya, zaman orang-orang tua saya gitu, mungkin Ya. menikah ya menikah sama komitmen nikah, nggak kayak zaman sekarang. Apakah perlu kalau pre-marriage gitu kita sama calon pasangan kita memang udah bahas gitu, misalnya ntar kita mau punya anak nggak gitu, kamu mau punya anak Ya. nggak sih gitu, kamu mau mau child free atau gimana nih gitu. Kalau nanti kita nggak punya anak atau belum bisa punya anak, apa yang mau kita lakukan, itu perlu nggak sih dok? Dan kalau perlu, apa yang harus kita persiapkan secara mental pasangan kita ini? Oke, jadi Ivo kalau semakin ke sini saya perhatikan perlu ya, Iya, karena ke sini tuh trennya semakin berubah gitu ya. Dimana iya, kalau kita perhatikan anak-anak juga kan sudah banyak terpapar oleh gadget ya. Gadget kan bukan HP aja, ya. Bisa laptop, video-video yang di atas usia lah ya, maksudnya dewasa seperti kita sulit ya. betul. Jadi kan memang trennya itu sepertinya anak tuh sepertinya merepotkan dalam tanda kutip. Tapi sepertinya Hmm. kalau untuk sekarang ini ya mungkin mungkin bisa dibilang masa transisi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya masih menang yang mau punya anak sebenarnya gitu ya. Karena Hmm. untuk kita itu sebenarnya anak itu masih dipercaya pertama untuk membantu kita di masa tua gitu ya. Siapa nanti yang Hmm. mau menolong kita gitu kalau bukan anak. Makanya kalau misalnya ada pasangan yang belum bisa punya anak sampai dia mau adopsi anak misalnya keponakannya gitu ya, karena masih dipercaya seperti itu. Kalau kalau misalnya kepercayaan yang banyak anak banyak rezeki itu sih memang sudah banyak bergeser ya. Justru Iya, sekarang anak aja mungkin bisa membutuhkan biaya ratusan mungkin miliaran juga kali ya, karena sekarang betul. kan juga mahal, kemudian biaya hidup juga mahal ya. Kemudian Iya. ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditelusuri
ya lumayan 50-50 lah ya kalau menurut saya ya. Tapi sudah mulai bergeser nih, makanya kita harus mawas diri juga. Mungkin anak-anak kita, keponakan kita gitu ya. Kalau misalnya, ya bukan berarti salah, tidak. Tetapi itu tadi, basicnya apa? Memutuskan untuk child free gitu ya. Kalau untuk childless itu kan sebenarnya karena memang dia belum bisa punya anak, bukan Iya. memutuskan. Kalau child free itu dia memutuskan tidak punya anak. Jadi itu Betul. sangat-sangat beda. Di situ kita harus lihat gitu, childless itu dia belum bisa punya momongan dengan situasinya saat itu gitu loh. Mungkin di kemudian hari dia akan memutuskan mempunyai momongan gitu. Kalau yang Hmm, childless ya, child free memang tahu. tidak. Nah, berbahaya child free ini ketika pasangannya mungkin di awal memutuskan iya, ternyata di tengah jalan berubah Iya, gitu loh. Karena berubah tidak benar-benar. bisa memaksakan kehendak sendiri ya kepada pasangan. Mungkin pasangannya di tengah jalan kok kayaknya berubah gitu ya, kan bisa ya. Bisa dong Iya dok, berubah gitu ya. bisa Jadi bisa. memang dari awal sepakat pada saat mungkin pacaran atau pranikah, kamu seperti apa tipenya yang mau punya anak. Kan ada anak tuh, ada kita juga ada yang nggak suka sama anak kecil ya, merasa direpot, Betul. ribut, berisik gitu ya. Mungkin uh, itu tadi ada traumatik masa lalu gitu ya, jadi mungkin dia nggak Betul. mau Iya. gitu. Atau bisa juga mengejar karir. Jadi pada orang-orang yang Hmm. karirnya cemerlang, repot banget gitu, direpotkan banget dengan kehadiran anak. Jadi biasanya mereka mau memutuskan tuh, kita mau ngejar karir atau kita mau punya anak gitu. Nah, kalau di dunia barat, anak itu tidak terlalu penting pada saat usia senja. Jadi mereka itu kebanyakan memang pada saat tua juga Mandiri. hidup sendiri. Ya, Betul. mandiri. Mereka nggak merepotkan anak. Jadi kalau di dunia barat itu nggak terlalu. Jadi kalau di timur sebenarnya masih, anak itu masih penting gitu. Makanya Iya banyak orang ya. kan berusaha untuk inseminasi, kemudian Betul. bayi tabung ya, sampai Iya, kalau iya. misalnya memang sudah tidak bisa ya, akhirnya ya kita adopsi seperti itu. Iya. Hmm. Oke. Oke, berarti ya untuk zaman sekarang karena perubahan zaman penting ya dok ya. Misalnya kalau yang belum Iya, married, penting banget kita tahu visi pasangan kita ini apa. Apakah memang seseorang yang child free, apa mungkin bisa berubah pikiran gitu ya. betul. Jadi ini Bisa. penting Bisa terbuka tuh. teman-teman di awal. Karena itu bisa jadi konflik juga ya dok nanti Tuh. setelah menikah gitu ya. Oke, ini teman-teman boleh sambil tanya-tanya nih. Udah ada dok pertanyaan yang masuk, kita coba jawab dulu ya dok ya, sambil nanti ke topiknya. Walaupun kayaknya ini bukan topik tentang child plus couple sih, kita coba aja dari Rohani_Deprianti. Dok, bagaimana pendapat perihal pasangan yang toksik dalam segi ingin punya anak perempuan atau laki-laki yang buat istri tersiksa? Ini di Asia juga ya, kembali ke culture kita nih kayaknya dok, cewek cowok gitu. Ya, kalau di kita ini sebenarnya lebih menang anak cowok ya kayaknya masih ya. Iya, Patrilineal ya. Karena mungkin sebagian material. besar, ya sebagian besar patrilineal ya daripada matrilineal ya. Jadi ya kalau misalnya secara ilmu biologi kan anak cewek atau cowok kan yang menentukan dari suami ya, dari laki-laki. Dia kan bisa memberikan sumbangan X atau Y. Kalau kita perempuan kan X dan X saja gitu ya. Jadi kalau Betul. misalnya perihal pasangan yang toksik dalam jadi sebenarnya mudah saja gitu ya dijelaskan. Kalau misalnya memang mereka sangat-sangat memaksakan untuk punya anak jenis kelamin tertentu, ya bukan perempuannya sebenarnya gitu ya, tetapi dari laki-lakinya. Dan sekarang ini bukan jenis kelamin. Kalau misalnya jenis kelamin yang diharapkan dapat, tapi anaknya tidak sehat kan lumayan juga menyiksa ya gitu. Jadi sekarang itu yang Ya, terpenting ya. ya anaknya sehat gitu. Jadi kalau misalnya pasangan yang toksik seperti itu memang tidak mudah. Jadi kita berikan penjelasan demi penjelasan. Tidak langsung mereka itu bisa menerima seperti itu ya. Karena Betul. kalau zaman dulu mungkin sekarang juga masih yang disalahkan pasti perempuannya gitu ya kalau ingin punya anak perempuan atau laki-laki. Apalagi kalau anaknya sudah Iya. perempuan semua atau laki-laki semua seperti itu kan masih terus dipaksa untuk punya yang jenis kelamin yang berlawan kan menyiksa sekali ya untuk perempuan. Iya. Seperti itu Mbak Isu. Oke. Ya. Berarti ini kita juga bisa selipin kayak tadi dok, kita perlu tanya ke pasangan kita, dia mau punya anak atau enggak. Terus yang kedua, kalaupun punya anak nih penting ya ternyata jenis Ya. kelamin itu kita nggak boleh pungkiri nih.
Nah, Jangan-jangan si pasangan kita ngotot pinginnya harus ada laki-laki, atau dia ya udahlah apa aja yang penting sehat kayak kata dokter. iya betul. Ini jangan diobrolin pas nikah, bahaya nih Ya, teman-teman. Sebelum nikah kalau perlu udah dikasih tahu. Oke dok, lanjut ke topik yang tadi dok, Charles couple tadi. Anggaplah ya dok ya, memang ada satu pasangan gitu yang memang belum punya anak. Mereka misalnya memang sudah mendiskusikan sebelum menikah, ya udah akan ABCD kalau belum punya anak. Apa sih dok yang harus dipersiapkan? Karena kan secara mental gimana ya, kita tahu lingkungan di sekitar kita bagaimana ya, di Indonesia juga kan. Apa yang harus dipersiapkan tiap pasangan ini supaya saling menguatkan dan juga supaya bisa melewati hal-hal yang seperti tadi? ya, ini sebenarnya penting ya. Jadi sebenarnya punya anak itu kan bukan hanya tugas perempuan, tetapi laki-laki juga gitu ya. Pertama ya memang kesiapan gitu ya. Jadi perempuan dan laki-laki ini mereka harus saling support dalam artian uh, dalam batas waktu misalnya nih dari awal pernikahan sekian bulan atau sekian tahun tidak punya anak, misalnya sudah usaha tidak pakai KB nih misalnya. Misalnya kita jangka waktu berapa lama ya kita nanti misalnya berobat, karena kan untuk berobat juga belum tentu pasangannya setuju gitu ya, karena banyak sekali Betul. yang perempuannya berobat tetapi yang laki-laki atau suami tidak peduli gitu ya, untuk apa sih berobat, pada ternyata setelah ditelusuri permasalahannya bukan di perempuan tetapi di laki-lakinya. Nah, untuk ke arah sana juga kan tidak mudah, banyak konflik pasti dari pasangan itu sendiri maupun dari keluarga besar. Jadi kesepakatan ya sebenarnya antara couple tadi, pasangan tadi gitu. Kalaupun ternyata belum bisa mempunyai mempunyai anak, pasangan tadi, mungkin saat ini mungkin ya mereka bisa fokus ke hal-hal yang lain dulu gitu loh. Jadi jangan langsung terbeban harus punya anak nih gimana gitu. Justru itu kan nanti kan menimbulkan stres ya, lama-lama depresi. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi stres atau depresi kan hormonnya juga terganggu, otomatis kesuburannya juga terganggu, siklus haidnya juga akan terganggu. Nah itu sebenarnya sih kedua orang ini, pasangan ini harus benar-benar mengerti gitu. Jadi kalau misalnya pun mau istrinya hamil, dia juga, suami juga harus menciptakan suasana yang baik, suasana hati yang baik gitu, tidak tidak terus menekan seperti itu. Jadi penting sih seperti itu. Jadi saling terbuka juga satu dengan yang lain gitu ya. Karena sekarang ini lagi banyak ya, maksudnya beda dengan dulu ya. Kalau dulu tuh punya anak mungkin 5, 6, 7 gitu ya. Sekarang mungkin 2, 3, 4 aja jarang gitu ya. Jadi Iya. memang jadi memang perlu pendekatan gitu, kesepakatan. Jadi sebenarnya intinya adalah sepakat, kemudian setelah sepakat nanti ketika terjadi masalah atau problem, solusinya tuh gimana? Kan dari setiap masalah itu pasti ada solusinya Iya. gitu ya. Jadi itu sih kesepakatan. Jadi seperti apa gitu. Oke, oke dok, thank you dok. Nah ini teman-teman boleh tanya ya, kita lagi ada tanya jawab nih sama dokter Eka. Dok, gimana nih kalau ada pasangan menghadapinya, misalnya anggaplah si couple ini memang udah komitmen, ya udahlah kita memang belum dikasih anak gitu kan, ya udahlah kita jalan aja, kalau dikasih ya udah. Gimana cara mereka menghadapi orang-orang di sekitar? Maksudnya ada nggak tips komunikasi biar kita tuh juga nggak tersinggung, biar kita nggak sakit hati? Gimana cara ngomongnya ke orang-orang gitu, menjelaskan? Nah, ini banyak terjadi ya. Iya, jadinya akhirnya males untuk bergaul ya. Jadi males keluar, Iya, benar. males kumpul-kumpul, misalnya ada acara keluarga atau arisan tuh menghindar, akhirnya kecemasan. Sebenarnya problemnya itu komunikasi gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya kan kepo gitu ya. Jadi komunikasi artinya ketika ditanyakan ya kita jawab aja gitu ya. Kita jawab kalau misalnya kita memang belum berobat atau sudah berobat misalnya beberapa kali tapi memang belum ada hasil. Ya kita berusaha, tetap berusaha gitu ya, yang terbaik. Pasti kan ada juga yang kepo-kepo dan nyinyir-nyinyir gitu ya. Mungkin dari situ kita bisa belajar juga gitu ya, kalau mereka itu perhatian sama kita, karena ketimbang tidak menanyakan, tidak sama sekali menanyakan atau tidak mau tahu, itu sebenarnya lebih baik ketika dia bertanya gitu, meskipun mungkin mereka negatif atau nyinyir yang kurang-kurang baik ya, tapi itu bentuk kepedulian mereka sebenarnya. Jadi perlu menanggapi dengan positif, artinya mereka perhatian dengan kita. Toh kalaupun mereka tidak menanyakan bukan berarti mereka lupa, mungkin takut menyinggung juga. Tapi pada orang-orang yang menanyakan sebenarnya mereka lebih ke arah pengen tahu gitu loh. Kalau nggak nanya daripada nanya sama orang lain gitu ya, lebih baik tanya langsung sama sumbernya.
Seperti itu. Jadi kita menanggapi dengan positif aja. Jadi kita minta doakan seperti itu ya. Kita minta tips mungkin dulu gimana sih dia sampai punya anak gitu ya. Jadi besok-besok juga nggak akan nanya lagi gitu ya kalau kita menghindar atau cemas. Jadi kayak omongan gitu ya. Jadi ngomong di belakang. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut kita juga dengernya dari orang, tidak langsung dari dia seperti itu. Jadi tanggapin aja, nggak masalah kok kita dengerin gitu. Tapi kalau misalnya kita menghindar atau misalnya kita menjawabnya dengan ketus, mereka juga tambah kesel kali ya. Hmm. Serba salah ya dok, tinggal Iya. apa sih di negara terlalu perhatian ini gitu ya. Iya. Karena memang punya anak itu bukan sesuatu yang perlu dipaksakan, bukan kayak lomba ya misalnya. Iya, setuju dok. Misalnya menikah di bulan Januari belum punya anak, terus ada yang menikah teman bulan Februari, taunya udah hamil gitu ya, bulan Maret juga udah hamil. Ini kan bukan perlombaan, punya anak itu bukan suatu lomba gitu. Tetapi mungkin kita pada saat itu belum waktunya, belum siap gitu. Toh kalau misalnya waktunya sudah siap, nanti pasti akan hamil, akan diberikan seperti itu. Jadi kita perlu apa ya? Kalau dibilang bersabar pasti udah sabar lah ya. Mungkin kita perlu lebih fokus ke hal-hal yang lain. Intinya kan di dunia ini bukan hanya anak, tapi bisa ke keluarga, ke pekerjaan, atau mungkin hal-hal yang lain, hobi gitu ya. Seperti itu. Jadi kita mungkin lebih ke arah ya menanggapinya, menjawab, kemudian juga setelah itu mungkin kita juga bisa bilang kita sudah berobat, saat ini kita sedang sibuk juga dalam kegiatan ini. Jadi kan kita ada sesuatu hal yang positif gitu yang boleh kita kasih ke orang lain juga gitu. Oke. Nah tadi tuh berarti teman-teman dokter Eka udah ngasih tahu tips juga ya, misalnya buat pasangan yang saat ini memang lagi childless couple gitu ya, dalam posisi itu boleh nih coba cari lagi hobi-hobi baru, hobi-hobi yang kemarin nggak disentuh, atau aktivitas lain yang bersama gitu, biar ya bener sih dok, saya setuju, punya anak itu nggak berlomba. Jadi maksudnya walaupun ada yang bilang dia nggak mau punya anak, ya kita juga nggak usah salahin dia ya, itu kan balik ke keputusannya ke pribadi ya, mungkin cara komunikasi kita aja yang kurang tepat sekarang. Oke, dok boleh nggak share sedikit aja dok, ini sebelum kita tutup nih. Tadi dokter sempat bilang, kita lupa ngomongin ini sih, kecemasan. Apa sih resiko bagi pasangan-pasangan yang tadi belum punya anak, selain kecemasan, ketika mereka misalnya nggak bisa mengkomunikasikan dengan pasangannya? Jadi secara mental, apa sih resiko yang bisa mereka dapat gitu? Sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang kelihatannya santai atau cemas itu kan beda banget ya. Kalau orangnya kelihatan cemas panik itu kan kelihatannya mereka lebih ke arah yang kurang fokus gitu jadinya. Jadi ketika seseorang cemas itu berarti kan dia tidak fokus mau apa nih sekarang gitu ya, ketimbang orang yang santai. Makanya kalau orang cemas itu cenderung untuk mendapatkan anak itu bisa sih, cuman agak sulit gitu ya, karena mungkin tergopo-gopo gitu ya. Kalau secara ilmu juga ketika kita mungkin sedang dalam masa subur, ketika kita hormonnya juga baik, pasti kan kita cepat ya bisa punya keturunan atau momongan. Tapi ketika kita misalnya lagi masa subur tapi kita banyak stres gitu ya, pasti ada hormon-hormon yang terganggu gitu ya, hormon kesuburan. Kemudian masa ovulasi juga haidnya mungkin tidak teratur. Jadi untuk mempunyai anak juga sedikit lebih sulit seperti itu. Makanya kadang kenapa ya dok, saya belum punya anak, padahal suaminya bagus, kemudian istrinya juga diperiksa semua baik, telurnya bagus, saluran telurnya juga bagus, rahimnya juga bagus. Ternyata ada masalah lain, yaitu secara mental. Mental itu benar-benar digerus gitu ya. Mungkin ketika orang ngomong, kok belum punya anak sih, kok belum punya, itu kan sebenarnya kan membuat dia cemas gitu. Jadi makanya teman-teman juga di sini kalau misalnya ada yang sering-sering bertanya ke temannya belum punya anak gitu ya, saya pikir boleh sih menanyakan, tapi jangan terlalu sering seperti itu. Nah, jadi kalau kecemasan itu sendiri, ya berpotensi sebenarnya. Jadi kecemasan itu sendiri memicu seorang sulit untuk punya anak, dan sulit punya anak juga memicu seorang itu untuk menjadi orang yang cemas gitu dan mudah panik. Mungkin ketika dia lihat temannya hamil atau mendengar orang hamil setelah dia misalnya gitu ya, misalnya menikahnya setelah dia, mungkin dia tambah cemas gitu ya, gemetaran di dada. Jadi sebenarnya itu sangat-sangat berhubungan gitu, dan seperti lingkaran aja jadinya gitu. Cemas membuat dia sulit punya momongan, dan ketika dia sulit dia tambah cemas ketika dengar orang sudah punya momongan, seperti itu. Jadi memang perlu diterapi, perlu juga diterapi, karena memang pada saat seseorang juga menjalani program kehamilan, apapun programnya,
ketika dia mendapatkan misalnya keputusan oh belum hamil, dia pasti kan kecewa ya, dan di situ kan dia Betul. butuh dukungan. Nah, sebenarnya kebanyakan sih perempuan memang yang merasakan kesedihan. Dampaknya. Iya benar. Nah, Oke, Dok, tadi kan saya iseng nih dok ya. Ini kita mau di akhir nih teman-teman, boleh kalau masih mau nanya lagi. Saya tadi iseng bikin survei gitu di Instagram Story. Kalau mau nikah, kalau ntar nikah mau punya anak atau yang child free. Wow, banyak banget yang pilih child free dok dari teman-teman follower saya. Bayangin dok, itu yang voting emang yang belum nikah dok gitu loh. Bukan yang sudah menikah dan memang belum punya anak, memang yang belum menikah tapi sudah memutuskan untuk child free. Dok, kasih tips dong dok buat kita nih yang belum married, belum menikah. Apa yang harus kita pertimbangkan terkait punya anak? Karena punya anak kayak tadi ya, itu bukan apa ya, kita ada hal yang di luar kontrol kita ya, membuat itu bisa jadi kita miliki, bisa juga enggak gitu loh. ya Nah, betul. yang membuat kita mau punya anak itu apa yang harus kita pertimbangkan dok di zaman sekarang Ya, ini? itu tadi kan saya bilang sama Ivo ya. Kemungkinan sih memang arahnya sudah ke sana gitu ya. Tapi kita mungkin masih di perbatasan. Tapi trennya mungkin ke sana. Saya nggak mau gegabah bilang seperti itu karena saya kan sebenarnya bukan Gen Z. Bukan generasi Z. Nah, saya kan generasi apa ya saya ini? Pokoknya saya ini sebenarnya masih yakin kalau memang sebenarnya kemungkinan memang tren sudah ke sana, 50-50 jadi kemungkinannya. Ya, tidak melarang untuk cari sebenarnya, tapi kita kan mesti pertimbangkan pasangan kita itu tadi gitu loh. Untuk kita itu kita harus dengan proses yang panjang juga gitu, komunikasi dengan pasangan seperti itu. Dan kalaupun seseorang itu child free itu kan beda dengan childless ya. Kalau childless kan memang dia belum bisa punya anak nih, dengan pertimbangan fisik, mental, ekonomi, kemudian pekerjaan yang lain tadi kan. Kalau child free itu kan memang dia memutuskan tidak punya anak deh, memutuskan. Nah, jangan ikut-ikutan itu sebenarnya. Itu yang paling penting, jangan ikut-ikutan. Misalnya child free, oke lah. Child free-nya karena apa? Mungkin dia ada trauma dulu masa kecilnya. Misalnya broken home. Ini contoh ya, broken home. Atau dulunya mungkin dia merasa dia itu jadi beban nih buat keluarga. Atau ketika dia dilahirkan mungkin setengah mati ngelahirinnya, atau mungkin dia hampir mati dulu, kita kan nggak tahu. Jadi mesti ditelaah personal. Sebenarnya ini masalahnya personal, nggak bisa digeneralisasikan. Makanya sebenarnya kalau seseorang memutuskan untuk child free itu benar-benar harus berhati-hati, jangan ikut-ikutan. Jadi kalau sekarang tuh terkesannya iya punya anak ribet ngapain gitu. Pokoknya sekarang lebih ke arah saya yang puas, saya kerja, saya puas, punya uang, saya puas gitu. Jadi kayak egois ya. Kesini kayak rasa nggak sih egoisnya gitu ya, kayak semakin egois gitu kalau menurut saya. Tetapi kalaupun teman-teman punya pertimbangan, punya pendapat, silakan. Artinya child free-nya karena apa gitu loh. Kalau misalnya harus jelas dulu. Karena faktor ekonomi bukan child free, itu childless. Jadi nanti di tengah-tengah dia punya anak, mangga silakan, boleh gitu. Itu benar. Iya. Beda. Atau misalnya aku mau ngejar karir dulu nih 2 tahun, 3 tahun, aku pokoknya mau ngejar itu childless. Iya, nanti tengah-tengah anak yuk ayo gitu kan. Lepas KB misalnya gitu kan, terus hamil nggak masalah. Tapi kalau child free itu memang kemungkinan sih kalau child free itu ada beban, mungkin ada trauma di masa lalu. Itu sih kemungkinannya. Yang mungkin ada seperti itu. Gitu. Jadi kira-kira jadi apa dok? Seperti itulah kira-kira. Jadi perlu pertimbangan, perlu penelaahan. Jadi tidak bisa langsung child free. Aduh, kalau zaman sekarang ini generasi Z ini memang berbeda ya, pendekatannya juga beda banget. Mereka punya beban yang memang tidak main-main gitu ya. Jadi beberapa pasien saya juga kelihatan kalau generasi Z ini memang perlu pendekatan yang lebih lagi lah seperti itu. Iya. Tadi itu saya juga nonton podcast gitu kan dok, terus dibilang gini, orang zaman sekarang itu, maksud gini, child free itu boleh, bener kayak kata dokter bilang, tapi alasannya harus kita jelas dulu nih kenapa. Nah, betul. Coba deh kalau sekolah anak gratis, ini di Indonesia aja ya, melahirkan gratis
terus dikasih tunjangan misalnya untuk ibu dan anak. Saya yakin semuanya ingin punya anak, berarti kan bukan child free ya. Maksudnya berarti karena memang kita yang belum siap aja, karena ekonomi, makanya kita belum mau punya anak, berarti childless dong, bukan child free. Iya kan Ya, dok ya? terus kalau misalnya dia sudah program hamil, terus belum hamil-hamil, itu bukan child free. Kemudian dia memutuskan untuk child free, nggak gitu, itu childless. Iya. Jadi kalau dia tidak, ternyata dia sudah periksa nih ke dokter kandungan, suaminya juga udah ke dokter androlog, ternyata azoospermia, tidak ada sperma. Akhirnya memutuskan untuk child free, nggak gitu juga. Mungkin pada kondisi tertentu yang diterapi atau diobati ternyata ada kemajuan dan mereka bisa punya anak gitu ya. Iya, Artinya kan iya, itu iya. child free-nya gitu. Karena kalau child free itu benar-benar keputusan yang memang aku mau child free gitu. Jadi kayak keputusan mandiri banget kayak gitu. Sendiri gitu Iya. memutuskan, bukan karena faktor-faktor di luar. Kalau childless itu kan ya karena faktor luarnya belum mendukung kayak gitu. Mungkin masalah-masalah lingkungan, ekonomi seperti itu. Gitu. Setuju. Nah, Ya. teman-teman, ini kalau teman-teman yang lagi nonton sekarang, kalau saya sih masih pengen punya anak ya dok ya, Ya. sampai sekarang gitu Ya. ya. Jadi kalau mungkin yang lagi nonton sama kita, ini mungkin lagi banyak generasi muda atau teman-teman saya yang lagi nonton nanti full videonya. Kalau kalian sekarang berpikir kalian di pihak child free, coba mendingan kayak tadi ditelaah dulu kenapa pingin child free, alasannya apa. Kalau memang gara-gara trauma, lebih bagus dikonsultasikan sama yang memang profesional, mungkin dokter Eka atau dokter psikiater lainnya gitu. Dan siapa tahu berubah ya dok, karena kayak tadi ya. Ya, karena Ivo saya mendapatkan pasien-pasien juga yang menderita gejala kecemasan atau gangguan cemas yang sudah gangguan atau depresi. Mereka tuh sebenarnya bukan nggak mau punya anak, mereka tuh pengen, tapi karena mungkin itu mereka sulit mendapatkan anak gitu. Ada yang sudah mungkin 20 tahun gitu ya. Tapi kenapa tidak memutuskan adopsi ketika saya tanya? Karena memang mungkin suaminya yang nggak mau, istri yang nggak mau, ternyata mereka sudah menerapkan tentang masalah kesepakatan, berarti kan harus sepakat seperti itu. Jadi sebenarnya ya harus sepakat dulu antara pasangan tadi mau childless atau child free atau mau jadi parents seperti itu. Oke. Wow, ini udah berapa? Wah, udah lewat jamnya. Nggak kerasa seru sih dok ngomongin ini. Mungkin nanti kita bisa bahas yang lain topiknya soal marriage karena seru banget kalau ngomongin tentang pernikahan. Dokter Eka Nita, buat temen-temen nih yang tadi misalnya mau konsultasi, mungkin mau cerita ke dokter Eka, sangat terbuka sekali. Teman-teman bisa reach dokter Eka di mana aja dok? Mungkin boleh di-share kembali offline dan online-nya dok. Oke. Kalau offline saya ada di rumah sakit Banyu Asin, kemudian di Sumatera Selatan ini ya, kemudian di rumah sakit Akagani ya, rumah sakit Tentara, kemudian ada di Apotek Gelora di Canton City. Dan kalau untuk online-nya saya ada di YesDoc, itu video call, kemudian untuk chat itu ada chat online itu ada di Halodoc gitu. Jadi teman-teman free aja kalau misalnya mau konsultasi, mau DM juga silakan, misalnya mau tanya dulu di Instagram juga boleh, silakan, nggak masalah. Oke, boleh langsung nih follow dokter Eka Nita _DM Ya. 2, pasti akan dijawab tuh. Ya, dan ini info banyak yang belum tahu juga kalau konsultasi psikiater itu sebenarnya bisa pakai BPJS. Jadi banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi mungkin teman-teman yang ada keterbatasan tapi pengen konsul itu bisa pakai BPJS sebenarnya. Gitu ya kalau offline ya. Iya. Dan sebenarnya juga maksudnya sekarang itu teman-teman kalau teman-teman rajin ya misalnya coba aja cari di YesDoc atau di Halodoc gitu ya. Untuk range tarif konsultasi pun sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Maksudnya itu masih affordable gitu dok. Jadi memang tinggal situasinya aja dicocokin lagi gimana gitu. Oke deh dok. Wow. Gimana dok? Oke. Ini kekerasan ya. Kita teman-teman makasih banyak nih teman-teman dokter, kayaknya banyak yang gabung, teman-teman saya juga. Makasih teman-teman udah gabung dari awal sampai akhir, udah coba dengerin kita. Apapun yang terjadi sekarang di media sosial, lagi ribut-ribut child free, lagi ribut-ribut awet muda gitu ya. Ya kita intinya bertanggung jawab sama keputusan kita dan sebelum ngambil keputusan dipikirin kembali. Itu aja sih ya harusnya dok ya. Oke, kalau gitu teman-teman dokter Eka Nita makasih banyak untuk waktunya, makasih sharingnya, semoga bermanfaat. Dokter Eka Nita dan saya pamit teman-teman, sampai ketemu besok lagi. Selamat malam semuanya.
Malam.